Selamat sore Bung Firdaus Ilyas. Selamat sore, Bung Meldi Rendra. Nih di Indonesia nih kalau koruptor udah keluar dari pesantren suka manggung lagi nih. Ya, Bung Firdaus. Apa namanya? Kalau istilah koran yang dulu terkenal itu pos kota ya, Hmm. kambuhan ya. Hmm. Ya, Nggak cukup sekali, kemudian pengen ya. lagi, pengen lagi. Padahal udah dibuktikan tidak mampu, tidak layak ya, tapi Hmm. pengen lagi ya. Nafsu berkuasa, mungkin bukan nafsu berkuasanya, nafsu nikmatnya berkuasa, Bung Meldi. Nikmatnya berkuasa ya. Ini Ini bagi seorang betul. koruptor mungkin politik itu udah mendarah daging ya. Jadi udah menjadi nafas dia sendiri gitu loh. Jadi kalau dia itu Betul. kalau dia nggak muncul tuh kayaknya merasanya aduh, ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Nah, tentunya ini harus diatur, Bung Firdaus, karena korupsi itu adalah kejahatan yang nggak bisa ditolerir di Indonesia karena itu menyangkut biaya sosial yang sangat tinggi. Saya kira hak dipilih, hak memilih itu untuk kasus Indonesia saya kira harus diatur ya. Yang udah kena atau telah mengalami masalah-masalah seperti itu harusnya dihilangkan hak dipilihnya. Bagaimana, Bung Firdaus? Kalau kita lihat dalam beberapa putusan, mungkin beberapa tahun yang lalu ya, kita ingat ketika terutama yang berasal dari partai politik atau anggota DPRD ya, oknum legislatif, ketika dia Hmm. terbukti melakukan korupsi, divonis atau bersalah, bahkan ketika dalam fase penuntutan, itu yang didorong adalah menghilangkan hak hak politik dia sebagai bagian dari penjeraan. Jadi maka KPK banyak memasukkan misalnya haknya untuk dipilih atau dia dipilih kembali itu mencabut hak politiknya begitu, Ya. dan di banyak kasus itu dikabulkan sebagai bagian dari vonis atau bagian dari pemidanaan kepada tersangka korupsi gitu. Hmm. Harapannya apa? Ya, orang yang sudah diberikan mandat atau kepercayaan sebagai pemimpin publik, pejabat publik, baik itu di eksekutif, legislatif, yudikatif gitu ya, tapi dia menyalahgunakan kewenangan atau jabatannya gitu ya, merugikan orang banyak dengan korupsi, maka hak dia untuk kembali menjadi seorang pemimpin itu dihilangkan. Saya pikir itu bagian dari mengakomodir aspek keadilan di dalam Hmm. kepentingan publik yang lebih luas. Nah, Ya, memang ya. kondisi ini banyak terjadi dan kemudian kalau kita lihat ada beberapa yang memprotes ya, karena kalau kita kaitkan dengan hak asasi manusia, loh kalau begitu kan hak dia untuk memilih dan dipilih hilang dok. Berarti human right-nya, Declaration of Human Right-nya di mana posisinya? Begitu. Hmm. Masuklah, baik itu appeal kepada MA atau MK kalau levelnya undang-undang gitu ya, di Hmm. KMK misalnya, dan kemudian dikabulkan. Jadi kalau kita lihat, terutama untuk pemilu 2024 ya, itu diperbolehkan mantan napi terkena korupsi boleh lagi nyalon gitu ya, tidak hanya sebagai pilkada tapi juga untuk caleg. Itu padahal kan dulu sudah dilarang, kemudian diberikan dalam peraturan PKP itu batasan ya, setelah sekian tahun Hmm. baru boleh lagi, gitu, ada beberapa prasyarat di sana. Tapi dengan keputusan MA gitu, karena yang di appeal yang dibandingin lah PKPU, keputusan KPU gitu ya. Nah kemudian Hmm. MA itu dikabulkan. Jadi mantan narapidana kasus korupsi atau napi koruptor boleh mencalonkan diri lagi sebagai anggota legislatif pada pemilu 2024. Itu berdasarkan putusan MA nomor 30 tahun 2018 gitu. Hmm. Alasannya gitu ya, karena ini peraturan dari PKPU 7 2018 yang melarang itu tidak sejalan dengan satu yang dasarnya sekali undang-undang hak untuk memilih dan dipilih. Kemudian yang kedua, ini tidak selaras dengan undang-undang pemilunya sendiri. Jadi kalau mau diatur, salah satu alasan kenapa dikabulkan ya, artinya tumpang tindih aturan yang ada. Jadi kalau mau itu diatur bukan dalam aturan yang lebih rendah, tapi di dalam aturan perundang-undangannya. Jadi memang ini juga catatan dari sistem koordinasi atau payung hukum kita yang masih juga menimbulkan celah untuk tidak konsisten tanda kutip begitu. Hmm. Nah, ya itu kalau kita bicara dalam konteks peraturan atau perundang-undangannya dasar kenapa diperbolehkan lagi. Tapi secara pribadi sih saya tidak hanya mengatakan semacam ada masa idah ya. Kan kalau KPU atau atau yang lain misalnya mengatakan ya udah dia boleh mencalonkan diri lagi misalnya ketika setelah 5 tahun setelah menyelesaikan masa hukumannya. Kemudian yang kedua, dia mendapatkan melampirkan bukti keterangan bebas dari lapas. Jadi sudah Hmm. bebas nih, bebas murni Hmm. tanda kutip begitu ya. Hmm. Kemudian yang kedua, dia juga mendeklarasikan kepada publik
Nah ini nanti butuh konfirmasi dari media yang mengatakan bahwa oh iya dia mendeklar bahwa dia pernah tersangka atau terpidana kasus korupsi sehingga publik tahu kalau dia itu mantan napi korupsi. Ya, tapi sekali lagi kalau kita bicara dari sisi publik, mana ada sih sebatas ingatan publik, memori publik yang begitu pendek, banyak diisi dengan persoalan-persoalan kehidupan sehari-hari, mengingat misalnya si A, si B itu adalah koruptor dan kemudian kita tidak akan pilih lagi. Jadi banyak-banyak faktor sehingga situasi orang yang pernah menjadi pelaku korupsi terpilih lagi. Bahkan untuk 2020 atau sebelumnya ada beberapa yang terpilih lagi mantan napi koruptor ya, baik itu pilkada atau pemilu di daerah begitu. Jadi menurut saya ini suatu yang sangat apa ya? Kalau saya pribadi sih agak miris melihatnya. Masa sih dari 280 juta orang kita gitu ya, begitu banyak orang pintar, masa lo lagi sih yang gue mesti harus pilih begitu. Jadi ya ini tamparan sebenarnya buat kita begitu. Saya melihat ada sebuah ketersambungan dari ekosistem ya, ekosistem politik dengan ekosistem korupsi itu ada irisannya, Bung Firdaus. Jadi ini menandakan ternyata orang-orang yang korupsi ini dia masih bisa eksis di ekosistem politiknya. Gitu. Nah ini yang menurut saya secara logik kita bisa berharap dari penegak hukum irisan ini harus diputus dengan memberikan sebuah aturan bahwa yang pernah melakukan korupsi diputus ekosistem politiknya dengan dia dilarang untuk dipilih. Saya kira begitu, Bung Firdaus. Ya memang kalau kita lihat dalam sisi yang lebih sisi sebagai peer group atau kelompok gitu ya. Jadi kan betul Bung Meldi, saya sepakat sekali ya. Jadi para mantan napi koruptor ini kan tidak terlepas dari ekosistem yang lama, kekuatan yang lama. Nah kalau kita bicara kekuatan atau peer groupnya kan situ ada mekanisme take and give ya, siapa berutang kepada siapa punya jasa apa begitu. Jadi bisa saja misalnya seorang yang disangkakan korupsi terbukti korupsi adalah orang yang punya jasa besar untuk kepentingan partai tertentu atau politik tertentu. Sehingga ketika dia kembali, dia selesai gitu ya dengan kekuatan politik juga, baik yang ada di parlemen, yang ada di eksekutif, kemudian mendesain kebijakannya. Jadi teori besarnya kalau kita bicara dalam konteks kita bicara state capture gitu. Jadi state-nya itu di-capture oleh kekuatan oligarki politik atau kekuasaan tertentu. Nah, sekarang lewat partai politik misalnya gitu atau kemudian terus maju sampai parlemen atau kekuasaan eksekutif kemudian mendorong sehingga tidak ada mekanisme artinya ini clear tidak boleh, ini boleh. Kalau Anda misalnya sudah melakukan tindak pidana korupsi, ya sudah. Nah, artinya kita putus itu, artinya Anda tidak lagi bisa bagian dari etika politik yang kami bangun, komunitas politik yang kami bangun, atau misalnya fatsun politik yang diinginkan oleh rakyat Indonesia. Gitu. Tapi kan nyatanya tidak semudah itu, Bung Meldi, begitu ya. Karena kalau kita lihat seorang mantan terpidana atau pelaku koruptor, baik itu dari politisi atau apapun, selalu berkata kan, loh, ketika saya tertangkap kemudian divonis bersalah, ini kan bagian dari salah satu kesialan saja tanda kutip. Kan kalau kita mau jujur, prakteknya kan tidak hanya saya yang melakukan, banyak. Tapi kenapa dia tidak tersentuh? Jadi situasi kita lebih afirmasi untuk situasi yang mengatakan, oh ya, ini sebenarnya sama, ekosistemnya sama. Kalau begitu ya, Anda dengan saya tidak ada bedanya. Gitu. Kalau Anda sekarang masih bisa menjabat di jabatan publik, maka saya juga masih punya kesempatan yang sama. Gitu. Jadi logika ini yang menurut saya juga harus kita bisa pangkas ya. Jadi sekali lagi, nah kalau kita berkaca lagi, artinya berkaca dari budaya-budaya negara lain lah, negara luar, nggak usah jauh-jauh lah. Negara kita di Asia saja begitu. Jadi kalau orang melakukan kesalahan, melakukan satu politik gitu, dia bisa mundur, dia bisa contoh Jepang gitu ya. Jadi kalau Jepang misalnya dia gagal, dia melakukan satu aib aja kecil misalnya, dia benar-benar mundur tidak hanya dari jabatannya, tapi juga dari lingkungan yang ada sekarang begitu. Karena itu sangat-sangat mencoreng kehormatan atau sesuatu yang dibangun dari bawah baik oleh partainya atau olehnya pribadi begitu. Jadi saya sih berharap kita punya mekanisme seperti itu. Kalaupun memang tidak ada, gitu, artinya mekanisme politiknya masih agak sedikit lembam untuk melakukan sesuatu yang lebih progresif, gitu, sesuatu yang lebih berpenting kepada mengedepankan kepentingan publik, maka publik yang bergerak. Artinya, kalaupun memang sistemnya, politiknya memungkinkan dia untuk muncul comeback, dipilih lagi, begitu ya, telah memenuhi beberapa persyaratan prosedur formal, misalnya deklarasi di media,
bawa surat dari lapas begitu ya, kemudian maju lagi gitu ya. Nah, publik lah yang bekerja. Caranya bagaimana? Ya kita katakan, saya ingat gitu ya, saya tidak lupa wajah Anda, saya tidak lupa Anda mencuri dana bansos, Anda mencuri dana pendidikan, Anda mencuri dana kesehatan, Anda mencuri dana jembatan, gitu ya, membuat kecelakaan orang, maka saya berjanji saya tidak akan pilih Anda lagi. Saya akan ceritakan kepada saudara dan tetangga saya, Bapak itu pernah melakukan korupsi, pernah mengambil hak orang untuk sekolah, pernah mengambil hak orang untuk hidup sehat, gitu. Jadi kita letakkan kembali kepada publik untuk melakukan mekanisme seleksi, karena ya pemilu secara normatif gitu ya merupakan hak di mana kuasa itu kembali kepada kita, bukan kepada yang punya atau yang memiliki sesuatu. Jadi ya rakyat di sana menjadi ejawantah sebagai pemilik itu. Iya, Bu Firdaus. Jadi kalau kita di luar negeri, yang menghambat orang mencalonkan diri secara politik itu dirinya sendiri. Nah, di negara kita Betul. kan dirinya sendiri kan nggak tahu diri. Akhirnya negara lah yang bisa menghambat orang itu untuk jangan maju lagi. Saya kira gitu. Untuk intervensi negara dalam urusan ini. Betul. Jadi memang tadi selain dari publik ya, publik yang semakin sadar, yang semakin banyak punya pilihan-pilihan gitu ya. Jangan lupa, jangan mudah tidak ingat begitu, gali kembali gitu, ini siapa-siapa begitu, artinya memori kita jangan pendek gitu. Ingat kalau dia pernah salah, pernah korupsi, jangan kita pernah pilih lagi. Kemudian yang kedua memang dari sisi negara. Gitu. Jadi negara dalam hal ini diejawantakan oleh pemerintah, oleh DPR juga di sana begitu ya, ada eksekutif, legislatif, yudikatif ya bagi representasi dari negara. Negara melindungi pemilik negaranya, rakyatnya dengan memberikan aturan regulasi kode etik yang mengatakan tidak boleh atau melarang atau mempersulit gitu ya, itu. Nah, mungkin juga bisa kita dorong ya kalau memang di KPU peraturan undang-undang pemilunya punya celah di sana, maka diperbaiki di undang-undang pemilunya sehingga tidak memunculkan justifikasi baru atau tafsir gitu ya, sehingga orang bisa kembali berkuasa atau dipilih atau kembali apa ya, tidak ada semacam pertobatan nasionalnya, tidak ada apa ya, orang setelah melakukan sesuatu yang tercela begitu kemudian dengan menjalani hukuman sekian tahun setelah di-courting sana sini, setelah dapat fasilitas sana sini, kemudian kembali lagi menjadi pejabat publik dengan gagah gempita begitu. Menurut saya ya secara logik, secara sederhana agak-agak sulit diterima gitu. Bung Firdaus, terima kasih. Sama-sama Bung Meldi, terima kasih banyak. Nuhun pisan. Tetap semangat. Salam Indonesia. Salam Indonesia bersih.